Halo teman-teman, jumpa lagi di channel saya Jojo Deterjen, channel yang membahas mengenai bisnis sabun curah, terutama merek Jojo sabun cair dengan cara curah. Namun sebelum kita masuki videonya, alangkah baiknya teman-teman subscribe dulu, like channel ini, komen jika ada pertanyaan, dan share sebanyak-banyaknya video ini jika dirasa bermanfaat ya, agar channel ini juga berkembang dan bisa menampilkan video-video yang bermanfaat yang lain. Oke, terima kasih teman-teman ya. Nah, dalam video kali ini saya tidak akan mereview tentang produk sabun, namun saya akan membagi tips, trik atau kisi-kisi atau apapun lah istilahnya dalam menjalankan sebuah bisnis, terutama sabun curah yang telah saya jalani. Ini berdasarkan pengalaman saya, yaitu bagaimana teman-teman memulainya ya, terutama bagi teman-teman yang baru saja memulai, ingin memulai, ada banyak pertanyaan yang timbul di dalam benak teman-teman, caranya bagaimana memulainya. Oke. Dan bagi teman-teman yang tidak mempunyai kios, tidak mempunyai warung, tidak mempunyai toko, nah ini saya akan share dan berbagi pengalaman dalam menjalani bisnis ini yang kurang lebih 2 tahun saya jalani. Oke, jadi saya bermula berbisnis ini tidak punya toko, tidak punya warung, tidak punya kios teman-teman ya. Jadi tips dari saya pertama adalah perbanyak relasi, koneksi, jaringan. Nah, apa itu? Nah, itu modal awal kita kalau kita bisnis nggak punya toko. Artinya kita nggak punya tempat untuk mendisplay barang. Jadi senjata kita adalah relasi, koneksi, jaringan, ya sama aja ya. Tapi apa itu? Nah, itu semacam apa ya namanya, rekan lah, rekan. Jadi bisa dari teman, saudara, keluarga, tetangga, teman kerja dan sebagainya. Nah, itu manfaatkan dulu teman-teman kita, saudara-saudara kita, keluarga kita, tetangga kita untuk mengenal produk apa yang kita jual. Misalnya dalam hal ini kita menjual produk sabun Jojo. Nah, teman-teman dekat kita itu minimal tahulah kita itu sedang menjual produk. Tapi jangan sampai secara frontal kita menawari produk. Ini saya jual ini, beli dong, jangan gitu. Kita jalanannya secara santai aja, slow. Kita cukup bercerita aja kalau saya sedang jual produk ini gitu. Mau nyoba nggak? Kasih, kalau perlu kasih dia sampel, kasih dia gratisan. Suruh nyoba aja begitu. Saya pertama dulu juga begitu. Jadi pertama kali yang harus dilakukan adalah seperti itu malah ya. Nah, dikasih sampel, suruh dia nyoba. Sebanyak-banyaknya kita cari orang, nggak hanya 1, 2, 3, 4, 5, 10 orang seperti itu. Kita kasih sampel, suruh nyoba semua. Itu cara saya seperti itu, yang dulu saya lakukan pertama kali seperti itu. Terus yang kedua, nah ini kita sudah memasuki tahap kita berbisnis, yaitu kalau tahap pertama tadi kan kita baru coba-coba mengenalkan produk pada orang lain dengan cara relasi, koneksi. Nah, ini yang kedua sudah menawarkan bisnis pada orang tersebut. Kita harus mencari reseller. Apa artinya? Kalau kita nggak mau jual sendiri produk kita door to door, kita harus merekrut reseller. Nah, gimana caranya? Ya dari orang-orang terdekat dulu, misalnya teman, tetangga, saudara, keluarga. Syukur mereka itu yang sudah mencoba produk kita, yang sudah mencoba apa yang kita lakukan di step pertama tadi. Kita sudah kasih sampel ke dia puas dengan produknya, lalu kita tawarin bisnis. Oh enggak, kita joinan bersama. Nah, dia jadi reseller kita. Nah, begitu teman-teman ya, manfaatkan reseller dan faktor kali. Apa itu faktor kali? Jadi begini teman-teman ya, saya bercerita bagaimana bisnis itu omsetnya bisa gede karena efek faktor kali. Ini yang saya alami teman-teman ya. Jadi barang yang kita jual itu memang barang murah, recehan ya istilahnya. Bukan barang mahal, bukan barang harganya jutaan, puluhan juta, enggak, tapi kita jualnya recehan, eceran. Misalnya kayak gitu ya. Nah, bagaimana kita dapat untung kalau hanya menjual 1 botol saja? Kan kecil untungnya ya, paling berapa ribu. Nah, manfaatkan faktor kali. Kita harus menjual misalnya per hari
50 botol. Bisa nggak? Bisa teman-teman. Caranya gimana? Kita jual sendiri door to door susah. Manfaatkan faktor kali. Kalau kita misalnya target sehari 50 botol, kita harus mencari reseller paling nggak 10 minimal ya. Terserah teman-teman berasal dari mana saja reseller tersebut, apakah teman, keluarga, tetangga, saudara, teman kantor, wah banyak banget. Terserah teman-teman mau cari gimana, minimal 10 deh. Nah, kalau satu reseller itu misalnya kita kasih barang 10 ke dia, berarti 10 kali 10 berapa? Udah 100 teman-teman ya. 100 barang kita jual ke dia. Nah, cara saya seperti itu dulunya. Nah, saya manfaatkan ada berapa reseller dulu, saya 20 reseller. 20 reseller per resellernya dia ngambil 10. 10 kali 20 berapa teman-teman? 200 botol saya jual per hari. Pernah seperti dulu. Nah, itulah faktor kali. Jadi jangan kita terhambat atau dengar kata bisa nggak kamu jual 100 botol per hari, aduh gede banget, nggak mampu. Jangan dulu, tapi kita gunakan strategi faktor kali itu. Jadi misalnya kita jual kayak kalau kegedean misal 50 botol aja deh, 50 botol per hari. Kita rekrut misalnya 5 reseller, satu reseller kita kasih 10 botol. 10 botol kali 5 udah 50. Nah, seperti itu teman-teman caranya menaikkan faktor kali. Jadi rekrut reseller sebanyak-banyaknya untuk menembus target penjualan perharinya yang ditetapkan teman-teman sendiri ya. Nah, seperti itu. Terus yang kedua, yang selanjutnya, manfaatkan teknik bundling. Yaitu apa bundling? Misalnya biasanya kalau kita jual 1 botolan, 2 botol, 3 botol seperti itu. Nah, kita manfaatkan misalnya ada paketan yang paket cuci piring, paket deterjen, paket hand soap. Nah, kayak gitu lebih murah harganya daripada kita beli 1 hand soap, 1 deterjen, 1 cuci piring. Nah, jadi kalau beli 3 itu lebih murah daripada kita beli 1. Nah, kita manfaatkan teknik seperti itu. Misal 1 botol harganya deterjen 10.000, terus cuci piring 10.000, terus hand soap 10.000. Kalau kita beli satu-satu kan 30.000. Nah, kalau kita beli 3 langsung, kasihlah 25.000, lebih murah seperti itu. Barang lebih cepat habis, lebih cepat terjual, harga lebih murah. Orang otomatis tertarik akan harga lebih murah dan mendapatkan 3 barang. Seperti itu ya. Nah, dan selanjutnya berikan reward atau penghargaan pada reseller kita. Kalau reseller kita misalnya berprestasi, bisa jual 10 botol dalam 1 hari, ya kasih reward apa, misalnya bonus apa, itu terserah kalian bentuknya seperti apa. Namun teknik-teknik seperti ini yang saya terapkan pada penjualan saya dari dulu sampai sekarang. Makanya saya hari ini tetap nggak punya toko, nggak punya kios, hanya mengandalkan koneksi, relasi itu saja, dan hanya medsos pun hanya Instagram yang aktif. Dan itu pun nggak mendukung penjualan, hanya display barang aja. Yang pengen lihat-lihat gambarnya, lihat Instagramnya. Tapi saya nggak menjuali lewat Instagram, dan di marketplace pun saya nggak punya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi manfaatkan pertama relasi, cari sebanyak-banyaknya koneksi. 2, cari reseller ya sebanyak-banyaknya juga, dan manfaatkan faktor kali. Yang ketiga, manfaatkan teknik bundling. Dan yang keempat, berikan reward pada reseller yang berprestasi. Oke, seperti itu. Jadi demikianlah video ini, tips dan trik kisi-kisi cara saya menjual produk saya, terutama sabun Jojo selama ini. Semoga video ini bermanfaat. Kurang lebihnya kalau dirasa bermanfaat ya silahkan dipraktekkan. Kalau teman-teman sudah tahu ya nggak apa-apa. Namun ini perlu saya share agar teman-teman tahu, bagi yang ingin memulai pertama kali bisnis kayak gini caranya gimana ya, inilah salah satunya saya share di sini. Oke teman-teman, terima kasih untuk teman-teman yang menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa like, komen, subscribe-nya, nyalakan loncengnya ya biar tahu update terbaru. Oke. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa update video selanjutnya. Terima kasih.